Saya jadi teringat ketika melihat satu sisi tentang jiwa korsa TNI yang dilakukan oleh Serda Ucok di TKP yang terjadi di LP Sleman, Yogyakarta. Saat itu empat orang dibantai karena jiwa korsa, temannya dibunuh. Lalu singkatnya Serda Ucok mengomandoi bersama rekan-rekannya untuk membantai di dalam tahanan itu, ya, masuk langsung dibantai semua itu, 4 nyawa melayang. Jadi untuk bapak-bapak Polri, saya ingatkan jangan sampai ini terjadi lagi ketika masyarakat atau rakyat Indonesia ini sudah dipertontonkan dengan jiwa korsa prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ini Bahar ini sangat bajingan sekali dan sangat buruk sekali, ya. Yang pertama bajingan, yang kedua ini sangat membahayakan untuk umat, ya, karena mencoreng nama para habaib, ya, yang harusnya marwah para habaib ini dijaga. Ini sangat memalukan hanya gara-gara Bahar, ya. Terus yang terakhir adalah ini ketika menjadi gelombang yang sangat besar, ya, umat diprovokasi terus, ini bisa menjadi ancaman untuk negara, bisa menjadi perpecahan, karena seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang habaib ini sebetulnya harus menyejukkan umat, harus mendamaikan umat, harus mempersatukan umat, tidak memecah belah, ya. Nanti saya kasih cuplikan di sini salah satu contoh para habaib, ya, salah satu habaib, ya, nanti saya kasih contoh, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Itu beliau sangat luar biasa sekali, karomanya sangat luar biasa sekali, mampu mempersatukan, hampir tidak ada yang kontra terhadap beliau, ya, karena beliau sifatnya sangat alim sekali dan merangkul, ya. Berat, tidak semudah. Dan mampukah kita mempersatukan bangsa ini sebagai suri tauladan, membawa misi rahmatan lil alamin? Rasulullah hijrah bukan tuntutan perut atau takut karena ditekan kafir Quraisy dan sebagainya. Tidak, Rasulullah itu tidak mempunyai sifat takut. Takutnya Rasulullah cuma satu, hanya kepada Al-Khaliqul Akbar, Al-Azizul Ghaffar, Al-Adimus Sattar. Tidak ada yang takuti. Hijrahnya Rasulullah perintah wahyu. Allah Ta'ala telah menyediakan lapangan untuk membuka secara kompleks, bukan skup yang kecil. Kalau di Mekah skupnya kecil, kotanya ritual, tapi lebih besar apabila dibuka di Madinah. Karena di Madinah ada apa? Ada hubungan yang disebut Jalan Sutra, dari mulai Yathrib sampai ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka dunia perdagangan oleh Rasulullah dibuka di Madinatul Munawwarah. Bukan terus masuk hijrah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, tapi takbirnya diangkat, Allahu Akbar, bangun supermarket. Bagaimana ekonominya supaya maju? Bukan sedikit-sedikit jihad. Bagaimana mengangkat ekonomi? Allahu Akbar, supaya fuqara wal masakin tidak kelaparan. Allahu Akbar, bagaimana yatim piatu kita tidak putus sekolah. Allahu Akbar, bagaimana mahasiswa kami yang otaknya berlian, jenius, tapi putus di tengah jalan, padahal IPA-nya bagus, mampu menjadi dokter, mampu menjadi ahli IT, karena money tidak ada, kekurangan. Harusnya dari sini kita bangkit. Allahu Akbar, jangan sampai putus sekolah.
Jadi sekali lagi untuk Bahar Smith jangan cuma mengelak ketika Anda dikritik. Anda ini seorang Habib kok caci maki, suka caci maki, keras, kasar. Lalu jawaban Anda di sini nanti berbelot. Ya, Rasulullah memang lembut, ya, tetapi jangan pernah hilangkan ketegasan Rasulullah. Ingat Bahar bajingan. Ya. Rasulullah itu tegas, tidak provokasi seperti moncongmu, seperti mulutmu, ya, yang memprovokasi. Rasulullah tegas itu mengkomando untuk berperang ketika melawan kafir. Ya. Saat perang Badar contohnya, melawan kafir Quraisy, tegas seperti itu. Kami tidak menghilangkan itu semua, tetapi dalam dakwah, dalam ceramahnya penuh dengan kasih sayang, tidak penuh dengan provokasi. Apa yang kamu alibikan seolah-olah Anda ini mengenang kelantangan atau keberanian Rasulullah saat berdakwah, tetapi Anda memberikan contoh yang tidak baik. Nah, ini kesempatan sangat pendek sekali ini Bapak-bapak Polri, supaya Bahar ini cepat diproses. Saya takutkan dalam dekat-dekat ini ketika ini Bahar tidak diproses secepatnya, terjadi sesuatu dengan Bahar Smith. Ya, entah apa yang terjadi ketika saya mengingat Serda Ucok, ini bisa menimbulkan jiwa korsa prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan ini sangat berbahaya sekali buat keselamatan Bahar Smith juga. Maka Bapak-bapak Polri, ini secepatnya harus disikapi. Ketika ini aduan sudah masuk atau laporan tersebut sudah masuk, ditindak secepatnya karena ini sudah membuat sara. Ya, ketika Bahar ini menghina seorang komandan Tentara Nasional Indonesia, tentu melibatkan prajurit yang di bawahnya ini sangat banyak sekali. Dan ini dedikasi jiwa korsanya sangat luar biasa dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi sebelum hal terjadi apa-apa terhadap Bahar Smith, Bapak-bapak polisi memiliki kewajiban untuk mengayomi Bahar Smith, amankan dan ditindak seadil-adilnya. Karena manusia ini memang bajingan dari dulu, ya, bikin keruh. Mending masuk penjara aja supaya adem kayak kemarin-kemarin ya. Nanti kalau keluar lagi pasti bikin onar lagi kayak begini. Apalagi lihat ya, untuk kelakuan-kelakuan seperti ini, seperti yang di video ini, ya, berleha-leha seperti raja, seperti ini tidak mencerminkan seorang Habib, seorang pendakwah, ya, yang membawa gelar Habibnya ini, menyandang gelar Habibnya ini tidak layak sekali. Ya. Jadi saya rasa tidak perlu sungkan atau terlalu sopan-sopan lagi. Kami tidak berharap ada seorang ulama seperti ini. Ya. Jangan ini ya, satu lagi ini untuk pendukung-pendukungnya nih, untuk kambing-kambingnya ya, saya sampaikan ya. Jangan Anda ancam-ancam intimidasi, kami nanti tidak dapat syafaat dari Rasulullah ketika menghina zuriyahnya. Ya. Gak usah intimidasi kayak begitu bodoh itu kamu. Ya. Kami kalau ingin mendapat syafaat, bersolawat saja. Ya. Memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kamu ajarin masalah syafaat. Kami tetap wajib menghormati, tetapi untuk mengikuti manusia-manusia bajingan seperti Bahar tidak wajib. Ya. Tidak wajib, ingat itu. Jadi nggak usah intimidasi seperti itu. Ya, terakhir saya akan sampaikan untuk Bapak Polri, kalau Bapak Polri ini tidak selesai, tidak segera ini sikat, izinkan saya ini untuk tantang ini si Bahar Smith ini untuk duel aja lah sama saya lah sampai mati, nanti disaksikan oleh TNI dan Polri nih. Ya, saya tantang ini Bahar Smith nih, kita duel sampai mati aja deh, daripada bikin kisru terus, emosi, jengkel dengar, telinga ini panas mendengar ceramah antum ya. Lebih baik duel sampai mati. Ya. Ini sampaikan supaya ini sampai ini ke telinganya Bahar Smith nih. Disampaikan saja ini teman-teman ya. Di-download ini, dibagikan, di-share supaya ini sampai, ini tantangan saya ini. Kalau memang bapak-bapak polisi ini tidak tindak cepat ini, tidak gerak cepat, ya, apa yang saya sampaikan lebih baik izinkan saya duel sampai mati sekalian. Karena ini tidak mendidik ini manusia seperti ini. Ini nanti yang akan memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang bajingan seperti Bahar ini.